Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya guru mata pelajaran basis data di SMK Negeri 4 Tasikmalaya, KCD Wilayah 12, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan membahas bahasa pembelajaran untuk laporan bulan Oktober 2022. Saya akan membahas mengenai mata pelajaran basis data di kelas 11 RPL semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Baik, tema kali ini saya akan menjelaskan mengenai SQL atau struktur query language, di mana di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama DDL dan kelompok perintahnya, yang kedua DML dan kelompok perintahnya, yang ketiga adalah DCL dan kelompok perintahnya, yang keempat adalah TCL dan kelompok perintah. Baik, sekarang kita memahami apa itu SQL atau struktur query language. Adalah struktur atau suatu bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi sistem basis data. Nah, di mana di dalam SQL ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah DDL atau Data Dependency Language. Yang kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Yang ketiga adalah DCL, Data Control Language. Yang keempat adalah TCL, Transaction Control Language. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language. Adalah di sini DDL di sini adalah salah satu perintah dari bahasa SQL ini untuk mendefinisikan sebuah data dalam basis data. Nah, yang di dalam kelompoknya yang pertama adalah create, yaitu fungsinya adalah membuat database, tabel, dan indeks dalam sebuah basis data. Yang kedua adalah drop. Nah, ini perintah kelompok di dalam sebuah DDL itu menghapus database dan data tabel. Yang ketiga adalah alter. Nah, di sini perintah DDL yang fungsinya adalah merubah struktur pada tabel itu sendiri. Selanjutnya adalah DML, Data Manipulation Language, ya, di mana ini adalah kelompok dari SQL yang fungsinya adalah untuk memanipulasi data dalam sebuah tabel di dalam basis data. Nah, ini perintah yang pertama adalah insert, di mana insert ini, perintah ini adalah fungsinya adalah untuk menambah data. Yang kedua adalah select. Nah, di sini di mana perintah DML ini adalah fungsinya untuk mengakses dan menampilkan data. Nah, selain di dalam menampilkan data juga, di sini bisa berfungsi untuk mencari data. Yang selanjutnya adalah perintah dari DML itu adalah update, yang fungsinya adalah untuk merubah data. Yang selanjutnya adalah perintah DML delete, di mana perintah delete ini berfungsi untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data bisa menghapus secara semua data atau menghapus berdasarkan data yang akan dihapus. Selanjutnya adalah DCL, Data Control Language. Nah, di sini adalah fungsinya untuk mengontrol database atau sebuah tabel. Nah, di mana perintah ini ada dua. Yang pertama adalah create, di mana ini adalah fungsinya green ini fungsinya adalah memberi izin untuk mengakses database dan tabel. Jadi seorang manajemen database atau seorang user untuk mengakses sebuah database itu dia mempunyai hak, di mana hak itu dia diberikan dua. Yang pertama, dia bisa mengakses database dan dia juga bisa mengakses tabel. Yang kedua adalah revoke. Nah, di mana fungsi ini adalah untuk mencabut dan membatalkan hak akses yang sudah dibuat oleh sebuah admin dari database tersebut. Jadi kalau seandainya dia hanya diberikan untuk mengakses hanya database saja, maka dia akan bisa mengakses database dan tabel.
Tapi kalau dia memberikan sebuah mengaksesnya adalah tabel saja, dia hanya sebagian tabel yang bisa diakses. Yang selanjutnya yang terakhir adalah transaksi TCL atau Transaction Control Language. Nah, ini biasanya digunakan untuk transaksi seperti pembelian barang yang tidak jadi. Nah, itu adalah ada beberapa perintah untuk di commit dulu baru di apa istilahnya di rollback seperti itu. Jadi ini biasanya pada di dalam sistem database perpustakaan ya, simpan pinjam dan penjualan. Nah, yang pertama adalah ada commit. Nah, di sini tujuan adalah menyetujui perintah. Jadi seandainya kalian itu mau meminjam atau membeli, maka perintah adalah di commit. Nah, apabila perintah itu mau dibatalkan, maka menggunakan sebuah perintah yang namanya rollback. Di mana rollback di sini adalah membatalkan perintah atau transaksi. Sehingga seandainya kita salah memasukkan barang atau nggak jadi pembelian atau nggak jadi peminjaman, maka harus ada pembatalan transaksi. Nah, itu disebut adalah rollback. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa di dalam apa istilahnya SQL itu ada 4 kelompok. Yang pertama ada DDL, yang kedua DCL, yang kedua DML, yang ketiga DCL, yang keempat adalah TCL. Yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan memiliki perintah-perintah yang berbeda juga. Maka dari sini saya membuat referensi dari buku paket basis data Al-Johari, Muhammad Firdaus, 2008, Basis Data Bogor Distira. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bagi yang guru bisa ditambahkan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.